memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa proses pendidikan harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Guru mempunyai tugas among yang berarti emban atau momong yang berarti mengemban. Guru diibaratkan seorang pengasuh atau fasilitator yang mempunyai peran mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru hendaknya memahami kodrat kemampuan siswa agar mereka merdeka secara lahir dan batin. Seorang guru mempunyai tugas mulia untuk menuntun, mendampingi peserta didik sampai peserta didik tersebut menemukan potensi terbaiknya sehingga terbentuklah profil pelajar Pancasila. Guru seyogyanya melaksanakan proses pembelajaran di kelas agar mampu mengakomodasi perbedaan tiap murid melalui pembelajaran berdiferensiasi agar mampu memenuhi kebutuhan murid. Selain itu, guru harus mampu mengelola emosi dan sosialnya agar proses pembelajaran dapat dirasakan murid sebagai kondisi nyaman dan bahagia yang biasa dikenal dengan istilah well-being. Well-being atau kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Murid yang memiliki tingkat well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, murid-murid mampu meraih keberhasilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan beradaptasi dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks. Anak-anak kita butuh untuk memulai merasa dan melihat keberhargaan, nilai, tujuan dari sekolah sebelum mereka mampu membawanya ke masa depan. Untuk menciptakan kondisi well-being, guru harus mampu mengelola pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional itu melekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita harus bisa mengelola sosial emosional kita sebelum belajar mengajar dan berinteraksi dengan murid-murid kita. Sosial emosional itu jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai warna yang harus dikelola setiap hari. Pembelajaran sosial dan emosional menawarkan kepada para pendidik sebagai sebuah strategi dan praktik yang sangat relevan dalam mempersiapkan anak-anak menuju ke arah yang maju dan menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan ada pula sebuah pepatah yang mengatakan bahwasannya pembelajaran sosial emosional itu merupakan proses di mana peserta didik bersiap untuk mempersiapkan dalam ujian di kehidupan masing-masing, bukan dalam konteks kehidupan tes. Kompetensi sosial emosional dapat dilatihkan melalui kesadaran penuh atau mindfulness. Latihan berkesadaran penuh atau mindfulness dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai kompetensi emosi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti bernafas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan diri sendiri maupun orang lain, dan mengambil tindakan yang lebih responsif, bukan reaktif. Kompetensi sosial emosional siswa dapat tumbuh dan berkembang jika pendidik dengan kesadaran penuh
atau mindfulness memberikan perhatian yang empati, berkelanjutan dan sistematis melalui keteladanan, pendampingan, pengalaman, refleksi kegiatan individu maupun kolaboratif dan kolektif di kelas, di lingkungan sekolah maupun komunitas sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran sosial emosional peserta didik tersebut. Respon guru yang berkesadaran penuh akan dapat membangun koneksi dan rasa percaya murid pada guru. Ada pepatah yang mengatakan seberapa banyak gelar yang dimiliki guru, kalau murid tidak paham bahwa gurunya peduli dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah dapat belajar dari gurunya. Dengan pengembangan keterampilan sosial emosional, hubungan dan kolaborasi antara siswa dan guru dapat diperkuat, serta agar lebih akrab lagi bagi para pendidik dan peserta didiknya dalam proses belajar mengajarnya, agar lebih memahami suatu mata pelajaran tersebut dan dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Ada 5 kompetensi sosial emosional Kasel. Yang pertama adalah kesadaran diri, kedua pengelolaan diri, 3 kesadaran sosial empati, 4 kemampuan berinteraksi sosial, resiliensi atau daya lenting atau ketangguhan, 5 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup implementasi pembelajaran sosial dan emosional adalah 1. Kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik sesuai dengan sekolah masing-masing. Misalnya ekskul, perayaan hari besar, kegiatan sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam bersama, kunjungan perpustakaan yang dijadwalkan, membaca bersama, seminar atau pelatihan. 2. Terintegrasi dalam pembelajaran sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. 3. Protokol budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijakan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Misalnya menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan khidmat, dan lain-lain. Adapun contoh teknik yang dapat menumbuh kembangkan kompetensi sosial dan emosional antara lain identifikasi perasaan, melukis dengan jari, membuat jurnal diri, membuat puisi akrostik, dan lain-lain. Demikian koneksi antar materi pada modul 2.2. Semoga kita bisa mengimplementasikan pengetahuan ini dalam pembelajaran. Diharapkan melalui implementasi pembelajaran sosial emosional ini akan menghasilkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid menuju merdeka belajar. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia.